Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hermawati, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar 2 untuk mata kuliah pemrograman web, yaitu pembuatan CV dengan menggunakan CodeIgniter. Yang pertama, saya akan mencoba mendemonstrasikan terlebih dahulu aplikasinya seperti apa. Pada tampilan muncul tampilan homepage. Nah, pada homepage ini nantinya terdapat list CV yang akan dibuat. Jadi di aplikasi ini kita bisa membuat beberapa CV, tidak hanya satu, dengan CRUD. Lalu di data table hanya menampilkan nama user dan action-nya yang dipilih apa. Di sini juga ada button add user untuk menambahkan data baru. Kita akan coba create data terlebih dahulu. Yang pertama, kita masukkan user information-nya. Seperti contoh. Lalu di sini ada profesinya, saat ini berprofesi sebagai apa. Lalu untuk about me-nya, kita ambil data yang udah ada. Nah, education di sini kita masukin last education-nya apa. Coba di Universitas Mercu Buana. Nah, untuk foto profilnya bisa kita coba. Nah, kita tambahkan. Dan skill. Untuk skill di sini kita bisa masukin skill apa saja seperti quality assurance. Lalu ada bisa juga PHP, Figma, dan Bootstrap. Lalu Balsam. Udah. Setelah semua data sudah diisi, bisa kita save. Nah, di sini kan udah muncul user yang pertama, Nabila Hermawati. Lanjut, kita akan menambahkan data-data lain selain user information-nya. Kita isi di contact information, kita tambahkan email, contoh emailnya. Okay. Then we can also add our LinkedIn on your CV, like Hermawati, and then phone number. Language di sini bahasa apa saja yang bisa kita yang bisa kita kuasai. Address, Indonesia, install code-nya, kode posnya. Kita save. Data dari kontak information-nya berhasil tersimpan. Lalu kita tambahkan work experience. Nah, di work experience ini kita bisa menambahkan beberapa banyak pengalaman dari pekerjaan. Kita coba isi. Business analyst. Company-nya. Start date-nya dibuat free text. Juli dulu, dan end date-nya description-nya bisa kita masukin. Kita save, nanti akan muncul di data table yang di sini. Lalu bisa kita tambahkan lagi. Kita masukin lalu company-nya beauty, start date-nya date-nya masih present sampai sekarang, location-nya Indonesia, deskripsinya juga sama, kita buat sama. Lalu kita save, kita bisa
hapus data yang mau kita hapus, pengalaman pekerjaannya, lalu kita lanjut ke sertifikat. Kita ambil salah satu data yang sudah ada. Year-nya 21. Lalu kita masukin lagi. Untuk sertifikat sudah, dan achievement masukin contohnya as employee of the year 2021. Kita save. Oke, lanjut. Itu kita save. Setelah itu kita kembali lagi ke bagian homepage. Nah, untuk tampilannya seperti apa, kita bisa pilih di sini ada preview. Previewnya akan seperti ini. Tampilan yang akan di-print nantinya. Oke. Kita bisa download CV. Nah, hasilnya akan seperti ini, berupa PDF. Dan juga bisa update data usernya seperti apa. Lalu bisa editnya juga di sini. Dan terakhir kita bisa dapat menghapus data user. Kita hapus. Nah, user delete successfully. Data berhasil dihapus. Di sini saya sudah menambahkan kembali datanya. Nah, seperti ini. Lalu cukup sekian untuk demonstrasinya, dan saya akan menjelaskan dari sisi codingnya. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai CRUD, create, read, update, delete. Nah, dan sebelum masuk ke coding ada sedikit penjelasan mengenai pattern yang dipakai, yaitu MVC. MVC ini singkatan dari model, view, dan controller. Model di sini sederhananya sebuah mapping data ke database, lalu view tempat untuk bagian tampilannya nanti akan seperti apa, dan controller itu function untuk menghandle bisnisnya seperti apa. Kita masuk pertama ke model dulu. Di salah satu model kita pilih user information. Jadi awalnya tuh kita buat dulu database. Nah, nama database-nya seperti apa? Nanti pembuatan modelnya dilakukan melalui terminal di bawah ini dengan sintaks PHP, Spark, make model, nama modelnya apa. Lalu isi field-nya itu apa saja ada di allow field. Nah, sisanya ini konfigurasi seperti primary key-nya itu ID, lalu auto increment, dan lain-lain. Begitupun dengan model yang lainnya, kita isi field-nya apa saja yang ada di model itu. Lalu kita masuk ke controller, kita pilih controller home controller. Nah, home controller ini yang nantinya ada di bagian homepage-nya seperti apa? Yang di sini, di go back. Nah, ini. Di sini ada public function index. Nah, index ini ngambil data si user dan find all. Oke. Di sini ada return view. View-nya ini kemana? Ke index dengan namanya itu data. Data yang diambil ini variabel user. Lalu CV controller. Nah, di CV controller ini yang yang masuk ke bagian inputan datanya. Yang pertama ada public function index. Di indeks ini menampilkan data user, data dari variabel user.
Ini ada user information, kontak, works, achievement, dan certificate. Nah, ini semua nanti akan tampil di CV index. Lalu ada public function add. Public function add ini untuk menyimpan datanya. Ada data $data validation. Nah, validation ini gunanya untuk memvalidasi ketika field yang bersifat mandatori dikosongkan. Kita coba save tanpa mengisi fieldnya. Nah, muncul error atau alert berupa validasi. Lalu ini akan berkaitan dengan yang ada di view-nya. Oke, nah di sini ada validation has error. Kalau misalkan inputannya nggak diisi. Lalu masuk lagi ke controller. Di sini ada controller update. Ya, namun sebelum ke update, di sini ada required. Gunanya untuk required ini untuk field mana aja yang harus field mana aja yang bersifat mandatori. Lalu ada function update. Untuk function update pun sama, data diambil dari ID yang dipilih. Lalu update dan delete. Di sini ada dua macam delete. Yang pertama delete user. Delete user itu yaitu menghapus satu user, itu berarti menghapus juga keseluruhan dari achievement-nya, contact information, works experience-nya. Dia akan menghapus data yang ada di homepage ini. Nah, untuk delete user, delete work, delete achievement, dan sertifikat, itu akan menghapus salah satu data yang ada di data table ini. Jadi tidak keseluruhan yang dihapus. Nah, seperti itu. Oke. Setelah masuk ke controller, kita lanjut ke bagian root. Di sini kita harus buat dulu root-nya. Root itu gunanya untuk membuat URL yang nantinya ditujukan di browser. Nah, root ini untuk menyambungkan antara controller dan view. Di sini saya akan buat grup grupnya untuk add user. Lanjut, yang terakhir kita akan membahas mengenai view. View ini yang akan ditampilkan di browsernya. View berisi HTML, CSS, seperti ini. Nah, kita pilih salah satu view-nya. Di sini ada user information. Isinya HTML. Oke. Dan terakhir, untuk print atau download CV-nya. Nah, untuk download CV-nya ada di index.php, yaitu window print. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.